Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BSF. Kembali lagi dengan video-video saya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, amin Allahumma amin. Baik sahabat, langsung saja ke topik pembahasan. Di video sebelumnya saya pernah membahas itu beberapa kali kenapa telur lalat BSF kita itu sedikit berkurang, bahkan jong. Bukan jong, paling ada ya, bahkan itu hanya 1 gram seperti itu. Itu tidak jong ya, ada cuman 1 gram. Nah, itu perlu dievaluasi, perlu didalami sahabat, dan itu menjadi sebuah perhatian ya. Jadi kalau kita budidaya itu budidaya apa saja itu harus ada ilmunya, harus ada dasarnya. Udah capek-capek tapi tidak menghasilkan, ilmunya tidak dapat, seperti itu sahabat. Baik, saya akan gali di sini kenapa lalat BSF itu telur lalat BSF kita itu bertelurnya hanya sedikit, seperti itu, menghasilkan telur. Itu ada beberapa faktor sahabat, banyak ya. Kalau kita tidak mengamatinya, itu saya katakan dulu kita akan bubar, seperti itu ya. Karena di magot itu sahabat, segala masalah itu harus kita atasi sendiri. Jangan cuma kata, ini kata orang begini. Nah, harus dipraktekkan seperti itu. Nah, saya akan jawab di sini. Ini telur malam sahabat. Ini kira-kira 7 gram ya, ada 7 gram. Nah, dari sekian banyak lalat di sini sahabat, ini hanya menghasilkan telur 7 gram. Nah, ini apa penyebabnya sahabat? Baik, yang pertama itu banyak sahabat ya. Saya pernah selalu membuat ini nyambung dengan pakan seperti itu. Bibit lalat. Jadi sebelum menjadi lalat, kita itu harus membentuk dulu calon indukan, dari mulai pakan, terus memilah-milih bibit yang bagus seperti apa. Nah, ini sahabat, ini alhamdulillah jadi suatu ilmu ya kepada saya. Nah, saya pernah katakan kalau kita memiliki indukan, misalkan 100.000 indukan misalkan, dan menghasilkan telur 100 gram misalkan ya. Nah, apakah bisa itu diperkecil lalatnya itu menjadi 50.000 indukan, tetapi telurnya sama 100 gram hasilnya? Nah, jawabannya bisa. Nah, kenapa bisa? Yaitu dibentuk semasa calon indukan sahabat. Dari masa magot menjadi pripupa dan menjadi pupa, hingga akhirnya menjadi indukan yang maksimal, yang ideal, yang dapat menghasilkan telur banyak seperti itu. Ini alhamdulillah sahabat, ada lalat yang singgah di sini, jadi saya akan terangkan. Nah sahabat, kenapa lalat saya ini telurnya itu sedikit sahabat? Nah, kalian bisa lihat ini lalat saya kecil-kecil sahabat. Tuh, saya zoom biar lalatnya tidak terbang. Nah sahabat ya, oke, tuh, ini lalat yang ini sahabat. Nah, yang ini sudah ideal, sudah besar seperti ini. Kalau dia betina, dia itu akan menghasilkan telur banyak sahabat. Nah, sedangkan misalkan yang banyak ini betina, itu telurnya sedikit sahabat. Makanya telur kita itu banyak, itu tergantung dari ya indukannya. Kalau indukannya tubuhnya kecil, maka telur yang dihasilkan akan sedikit. Kalau tubuh indukannya besar, perutnya besar, maka otomatis mereka akan menampung telur dengan banyak. Itu teorinya. Dan terbukti sahabat. Waktu dulu saya pernah, pertama itu magot-magot saya itu besar, pripupa saya itu besar, pupa-pupa saya itu besar, dan lalat-lalatnya itu besar, super normal. Apa yang terjadi sahabat? Dari sekian kilogram pupa,
itu menghasilkan hampir 100 gram telur maggot. Itu belum menetas semua sahabat, hanya beberapa kilo lah seperti itu. Nah, dan ini sahabat, baik saya turunkan ke sini. Tuh, ini contoh tuh sahabat ya, contoh peri pupa yang kecil tuh. Nah, jadi bagaimana caranya sahabat agar agar peri pupa itu besar? Nah, saya selalu bilang itu dari pakannya yang maksimal. Nah, tidak cuma itu sahabat, kalau kita pecahkan lagi, pakannya sudah maksimal, pokoknya sudah memenuhi syarat. Kenapa? Telur kita itu berkurang. Nah, contohnya kalau pakannya itu sudah maksimal, terus bertumbuh dengan baik, maggotnya perlahan hari demi hari menjadi peri pupa, menjadi pupa, dan pas hari H contohnya itu menjadi lalat. Nah, mereka kawin, terus hasilnya tetap saja sudah memenuhi syarat seperti itu. Ini bagus-bagus, super, tetapi telurnya sedikit. Nah, itu banyak sahabat, harus digali lagi. Apakah dari media, apakah dari egisnya tidak nyaman, apakah dari cuaca, seperti itu sahabat, harus diperhatikan. Cuaca tidak bagus, terlalu mendung, efeknya lalat tidak kawin. Terus esoknya lagi cuaca mendung, lalat tidak bertelur. Nah, itu sahabat akan mempengaruhi telur seperti itu. Dan perlahan hari demi hari, yaitu lalat-lalat kita mati duluan. Nah, jadi pakan itu sahabat ternyata mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi energi lalat untuk mereka bertahan hidup. Seperti itu pakan ya. Jadi kalau pakan sedikit, mereka baru menetas. Ini ada contoh yang sudah menetas. Nah, seperti ini ya. Nah, baik bro. Ini baru menetas sahabat. Tuh. Bahkan di nampan di sini ada yang menetas, baru menetas. Nah, ini kalau mereka tidak bisa menyimpan energi yang banyak, sahabat ya. Ini tanpa harus kawin, mereka mati. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya tadi sahabat, pakan yang kurang. Nah, jangankan mereka kawin, untuk keluar dari dari cangkang pupa ini harus membutuhkan energi seperti itu. Kalau masa pakannya mereka kurang, energinya tidak ada, jangankan kawin ya. Ini keluar dari cangkang pupa, cangkang masa pupa, mereka membutuhkan tenaga, membutuhkan energi. Kalau mereka tidak ada energi, ya mati. Kalau matinya tidak di dalam, mungkin di luar. Seperti itu sahabat ya. Baik sahabat, sekali lagi mohon maaf saya masih pemula, tetapi apa salahnya saya berbagi ilmu dengan kalian. Semoga apa yang saya tayangkan menjadi tontonan yang positif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.